Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan segera untuk membahas berita tentang Timnas terupdate hari ini. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi kepada kalian semua pecinta bola tanah air. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya. Let's go! Sejarah Timnas lolos round 3 kualifikasi Piala Dunia. Saya hitung dari jumlah peluang Indonesia malam hari ini yang berbahaya itu total ada 8. Tapi conversion rate kita tuh rendah. Kita hanya bisa mencetak 2 gol. Biasanya tim yang mendapatkan 8 peluang emas, ini peluang emas ya. Kalau secara keseluruhan kan belasan. 8 peluang emas, kalau bisa 50% tuh conversion rate. Jadi minimal mencetak 4 gol. Tapi kita hanya bisa mencetak 2 gol. Nah artinya titik lemah Timnas Indonesia kita yang paling utama adalah dalam hal finishing. Kita sudah dominasi, tapi finishing kita masih lemah. Seandainya finishing kita bagus lawan Irak, kita sapu bersih ini sisa 2 pertandingan. Tapi it's okay. Kita bersyukur Timnas kita bisa lolos ke round 3. Dan malam hari ini kita semua bisa tidur nyenyak. Saya hitung dari jumlah peluang Indonesia malam hari ini yang berbahaya. Gokil tidak bermaksud merendahkan tim ASEAN. Erick Thohir tegaskan tim senior tidak mau turun kasta. Di saat Thailand mempersiapkan tim dengan Kings Cup-nya, Vietnam dan Malaysia yang berencana mati-matian di AFF yang berusaha mencari pemain keturunan. Bahkan Filipina yang berniat membalas dendam dengan Indonesia setelah kalah 0-2 di GBK. Erick Thohir justru menegaskan kalau tidak mau menurunkan pemain timnas senior di AFF 2024 nanti dengan alasan tidak mau turun kasta. Timnas Indonesia berpeluang mengirim tim lapis kedua atau bahkan ketiga jika tim U23 dihitung sebagai tim lapis kedua pada kejuaraan Piala AFF ASEAN Cup 2024 nanti. Hal itu disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Beliau beralasan bahwa ajang antar negara di kawasan Asia Tenggara tersebut tidak lagi menjadi prioritas skuad Garuda. Bahkan Erick Thohir membuka kans untuk memainkan skuad U20 asuhan Indra Syafri pada ajang AFF itu. Erick Thohir pun mengaku tidak khawatir bila pada gelaran AFF mendatang tim-tim pesaing Timnas Indonesia menurunkan skuad terbaiknya. Terlebih menurut Erick Thohir, bukan saatnya lagi bagi pemain-pemain muda yang sudah tampil di level senior turun kasta membela tim kelompok usia dan bertanding di ajang AFF. Jeniusnya Erick Thohir dengan mendorong regenerasi Timnas Indonesia di ajang AFF, dia berharap bintang-bintang baru mulai bakal bermunculan. Anda ingin dikenang sebagai siapa? Mau turun kasta. Saya hanya ingin dikenang sebagai orang yang melandaskan fondasi. Dan kesuksesan saya itu karena kesuksesan banyak orang, bukan karena saya sendirian. Tim nasional Indonesia Bapak, kita satu Timnas Indonesia menjadi satu-satunya negara ASEAN yang lolos. Selasa malam Timnas berhasil mencetak sejarah. Untuk pertama kalinya dalam 3 Kita kembali lemparan pertama kali. di depan gawang. Gol! Itu mengesankan dengan kembali prestasi emas yang diraih oleh Garuda Muda. Oh ini dia 3-3. Ya, salah satu alasan kenapa Indonesia semakin naik terbang tinggi karena pemimpinnya rendah hati seperti ini, Pak Erick Thohir ya. Dia tidak mau merasa diri lebih hebat. Karena kepemimpinan saya, Timnas Indonesia dalam sepak bola bisa maju, PSSI bisa berkembang. Tidak, teman-teman ya. Padahal kenyataannya memang seperti itu karena adanya pemimpin seperti Erick Thohir yang berintegritas, yang tidak mau pandang bulu dengan permainan para mafia bola, Indonesia bisa bangkit. Tapi beliau mengatakan ini bukan hanya karena saya, tapi karena semua yang terlibat di dalamnya. Luar biasa. Awal dari seseorang bisa mendapatkan promosi adalah ketika dia rendah hati, teman-teman. Wow, luar biasa ini. Maju terus Pak Erick. Kini kita dihargai di Asia bahkan di dunia. Maju terus timnas. Thanks Sintayong. 7만여 홈팬들의 열광적인 응원 속에 필리핀과 최종전에 나선 인도네시아. 전반 32분 환상적인 중거리포 선제골에 Keren itu. 후반 헤더골을 더해 2-0 완승을 거뒀습니다. 조 2위를 확정한 인도네시아는 사상 처음 월드컵 최종 예선 진출에 성공했고 관중들은 물론 대통령까지 벌떡 일어나 환호했습니다. 올해 초 사상 첫 아시안컵 16강, 지난 4월 23세 이하 아시안컵 4강 진출에 이어 또 한 번 쾌거를 이끈 신태용 감독은 선수들의 행가래를 Sintayong jadi pemberitaan di negaranya. Karena prestasi yang dibawa ke Indonesia luar biasa. 그래도 꿈은 포기하지 않는다고 생각하고 열심히 도전할 것입니다.
반면 베트남의 김상식 감독은 Nggak ada translate-nya lagi. Next ya. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Nah, makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun contoh aja begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Padahal Hotman Paris ini bukan yang mengikuti sepak bola guys ya. Itu aja kelihatan kalau kurang suka dengan statementnya Bung Toel guys ya. Aku juga kurang suka dengan statementnya Bung Toel yang harus men-challenge Sintayong ya. Ini Bung Toel ini tahu gak sih kalau ini laga 8 besar melawan Korea Selatan. Seakan-akan kita ini ngelawannya Kamboja, Laos ya, bisa challenge ya. Gak bisa woi, ini Korea Selatan. Seakan-akan kita punya Messi yang dimainin itu M. Tahir guys ya. Ya kan gak masuk akal. Kenapa kita harus membuktikan kualitas pelatih yang emang udah hebat. Dan prestasi hebatnya Sintayong ya di Piala Dunia di 2018. Dia itu mengalahkan Jerman. Meskipun Korea itu nggak lolos ya, tapi mengalahkan Jerman guys. Emang segampang itu mengalahkan Jerman? Kenapa kita harus masih menanyakan kualitasnya Sintayong gitu loh ya? Ya dia layak lah difasilitasi. Ya memang si Toel ini. Bahkan Bang Hotman Paris saja yang mungkin beliau pun tidak terlalu suka bola ya, dibandingkan dengan Toel yang mungkin seumur hidupnya itu suka dan membahas tentang bola. Itu masih lebih realistis Bang Hotman Paris daripada si Toel ini ya. Berita bola hari ini, kabar mengejutkan datang dari Coach Sintayong yang menjadi kandidat kuat untuk melatih Korea Selatan. Dan bahkan yang bikin gua khawatir, sampai detik ini Coach Sintayong itu belum resmi tanda tangan kontrak dengan timnas kita. Sebelumnya kan sempat ada ucapan bahwa Coach Sintayong akan memperpanjang kontrak sampai 2027. Tapi itu tuh cuma lisan, belum bener-bener resmi tanda tangan kontrak. Ya Allah, semoga Coach Sintayong bertahan ya, karena gue bingung kalau ganti pelatih lagi, ganti konsep lagi, nanti gimana timnas kita bro? Ini progresnya udah sangat-sangat baik ke depannya. Kalian setuju nggak nih kalau Coach Sintayong diganti atau tetap bertahan di timnas kita? Kalian pasti tahu momen ini di mana semalam Bang Dodo memberikan assist kepada Bruno Fernandes, dan setelah hasil assist itu Bang Dodo sekarang resmi menjadi. Ya, seperti yang sudah saya katakan, dan juga itu dikutip dari perkataan Pak Erick Thohir bahwa kita mengalami peningkatan dalam sepak bola bukan hanya tergantung dari satu orang, tapi dari semua elemen yang ada dalamnya. Sekarang saya main di Marcelino. Belgia, Liga 2 Belgia di klubnya KMS Cadencia. Ya lagi berjuang di sana, doain selalu. Tapi belum tahu tahun ini masih setia atau enggak, masih belum pasti juga. Semoga, tapi tetap di Eropa saya clearkan itu dulu supaya nggak ada pertanyaan main kan. Timnas Indonesia. Tom Haya lah jelas. Asnawi Mangkualam atau Justinus Pae. Asnawi. Ragnar Oratmangun atau Andik Vermansyah. Andik bagus juga sih Andik. Makanya beda jam. Marcelino ya. Atau Sadil Ramdhani. Oh, Marcelino ah. Sadil juga bagus sih. Rafael Struik atau Beto Gonçalves. Beto Gonçalves. Timnas Indonesia era Sintayong. Oke teman-teman, itu pertandingannya. Apa sih itu? Chemistry mereka dapat ya. Ada lucu-lucu juga nih coach. Jahil juga coach kita satu ini ya. Sembunyikan patung. Suaranya lagunya bagus sekali.
Fong. Pasti begitu banyak kenangan dan memori Coach Sintayong bersama dengan timnas kita hari ini ya, para pemainnya. Pasti akan menjadi satu pukulan yang sangat berat dan kehilangan yang sangat besar buat timnas kita jika yang dirumorkan hari ini Coach Sintayong akhirnya mau dan mengambil keputusan untuk melatih timnas Korsel. Kita doakan saja agar supaya Coach jangan terpujuk rayu mereka. Karena Coach Sintayong sendiri sudah merasakan betapa dia dicintai di negara kita ini. Betapa ramah dan bahkan dia mengakui bahwa sering menangis. Coach Sintayong sering menangis karena mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa dari rakyat Indonesia. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang pembahasan kita hari ini. Saya Vicky Impong pamit dulu. See you on the next video guys and God bless you. Bye.